Selamat pagi teman-teman serta Bapak Ibu dosen sekalian. Perkenalkan, nama saya Erika Willy, NPM 260110170082, akan mempresentasikan tentang perencanaan, pengadaan, serta penyimpanan sedia informasi di apotek. Dalam proses manajemen suplai sedia informasi dikenal dengan istilah perencanaan. Perencanaan sedia informasi dilakukan dalam upaya memprediksi jumlah sediaan serta biaya yang harus dikeluarkan dalam pemesanan sedia informasi tersebut. Untuk metodenya sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah metode Venn. Metode Venn ini merupakan singkatan dari V untuk kelompok vital, di mana kelompok ini berisikan obat-obat yang penting dengan urgensi yang tinggi dan tidak dapat digantikan. Yang kedua adalah kelompok esensial atau kelompok E, yang berisikan kelompok obat yang penting namun penggunaannya ini masih dapat ditunda. Dan yang terakhir adalah kelompok N atau non-esensial, di mana kelompok ini berisikan obat-obat penunjang yang tidak terlalu penting. Yang kedua adalah metode ABC. Metode ABC sendiri ini dikelompokkan dari banyaknya biaya yang harus dikeluarkan secara keseluruhan untuk sediaan tersebut. Contohnya adalah kelompok A. Kelompok A dari kelompok ini berisikan obat-obatan atau sediaan farmasi yang mencakup 70 hingga 80% biaya persediaan, namun jenis sediaan ini hanya 15%. Yang kedua ada kelompok B, di mana sediaan farmasi dalam kelompok B ini mencakup 5-25% biaya persediaan, serta jenis sediaan ini hanya ada 30%. Dan yang terakhir adalah kelompok C, di mana kelompok paling banyak sediaan farmasinya itu yang mencakup 5% biaya persediaan, dengan jenis sediaan farmasinya 55%. Ada juga kelompok kombinasi antara Venn dan ABC. Untuk skala prioritasnya sendiri itu dimulai dari VA atau vital dan banyak menggelontorkan biaya, lalu masuk ke VB, ke EA, lalu kembali lagi ke VC, EB, NA, dan EC, NB, dan yang terakhir adalah NC di skala prioritas yang paling akhir. Untuk perhitungan perencanaan obat ini, kita bisa menggunakan 3 metode. Yang metode pertama adalah metode konsumsi. Dalam metode konsumsi, maka obat atau alat kesehatan ini telah memiliki data yang lengkap sehingga tidak dapat diperhitungkan per kasus penyakitnya. Contohnya adalah injeksi generik, injeksi cairan dasar seperti NaCl dan lain-lain. Untuk rumus dari metode konsumsi ini adalah CT atau kebutuhan per periode waktu sama dengan CA atau kebutuhan rata-rata dalam waktu tertentu dikalikan dengan lama kebutuhan dan ditambah safety stock, dan lalu dikurangi dengan sisa stok yang ada. Untuk contoh soalnya ini, misalnya pada suatu rumah sakit yang membutuhkan infus ringer laktat sebanyak 2.000 infus dengan pembelian setiap 2 bulan sekali. Infus tersebut dibeli di luar kota dengan lead time atau waktu tunggu sekitar 3 minggu, namun sisa stok di rumah sakit tersebut adalah 1.000 infus. Harga satu infus tersebut adalah 12.000 per satuan, maka berapa infus yang harus dibeli serta anggaran yang harus dikeluarkan. Untuk menjawabnya ini, maka yang pertama kita harus mencari tahu dulu berapa safety stock yang ada. Safety stock ini dihitung dengan lamanya lead time atau waktu tunggu, yaitu 3 minggu atau sekitar 21 hari, dibagikan dengan 30 hari dan dikalikan dengan 2.000 infus, akan didapatkan sebanyak 1.400 buah. Lalu setelah didapatkan safety stock, maka bisa dihitung dengan rumus yang tadi dan akan didapatkan 4.400 buah infus. Dengan anggaran 12.000 per satuan, maka anggaran yang dibutuhkan untuk pemesanan selanjutnya adalah 52.800.000. Yang kedua adalah metode epidemiologi.
Metode epidemiologi ini merupakan perencanaan kebutuhan obat dengan kasus penyakit yang naik atau turun atau secara epidemiologi. Untuk perencanaan kebutuhan penyakit ini biasa diutamakan untuk penyakit-penyakit yang membutuhkan obat yang mahal. Untuk rumusnya sendiri itu sama, cuman yang dihitung adalah perhitungan standar pengobatan yang dikalikan dengan lama kebutuhan. Untuk contoh soalnya ini misalnya jumlah pasien gigitan ular yang terjadi setiap bulannya itu adalah 5 dengan standar pengobatan seperti berikut. Obat-obatan atau standar pengobatan tersebut hanya tersisa 1, sedangkan pembelian itu akan dilakukan setiap 1 bulan sekali dengan lead time atau waktu tunggu 1 minggu. Untuk harganya sendiri itu 600.000 per standar pengobatan, sehingga berapa standar obat yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan. Maka karena per bulannya itu diperkirakan ada 5 pasien, maka regimen standar pengobatan tersebut harus dikalikan dengan 5 pasien tersebut dan akhirnya didapatkan 30 botol anti bisa ular, 45 ampul asam traksenamat, 30 ampul ketorolac, serta 30 ampul cefotaxime. Nah, maka dari sini didapatkan bahwa rata-rata standar pengobatan adalah 30, yang kemudian kita harus cari tahu dulu juga safety stocknya yang didapatkan adalah 7. Setelah didapatkan CE dan SS-nya, maka tinggal dimasukkan ke dalam rumus dan didapatkan bahwa jumlah standar obat yang harus dipesan adalah 36, yang dikalikan dengan 600.000, maka dibutuhkan 21.600.000. Yang terakhir adalah metode kombinasi. Metode kombinasi ini merupakan metode perhitungan perencanaan obat atau alat kesehatan dengan metode kombinasi karena adanya koreksi pola penyakit atau perubahan serta jumlah intervensi. Selain itu juga karena perubahan pola peresepan. Untuk rumusnya ini sama, namun kita hanya perlu menambahkan CA dan CE-nya. Metode konsumsi ini memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama adalah data konsumsi yang cukup akurat sehingga tidak membutuhkan data epidemiologi serta pola preskripsi yang tidak berubah dan kebutuhan yang relatif konstan, maka kita dapat menggunakan metode konsumsi ini. Namun di sisi lain metode konsumsi juga memiliki kekurangan. Yang pertama itu adalah data yang dibutuhkan untuk sistem ini tuh sulit didapat. Dan yang kedua adalah tidak dapat dijadikan dasar mengkaji penggunaan obat, serta metode konsumsi ini tidak dapat digunakan apabila terjadi kekurangan obat selama lebih dari 3 bulan. Untuk metode epidemiologi ini merupakan metode yang dengan perkiraan kebutuhan yang sangat mendekati dengan kenyataannya, serta usaha untuk memperbaiki pola penggunaan obat ini dapat didukung oleh penggunaan standar pengobatan. Namun di sisi lain, metode epidemiologi ini membutuhkan waktu yang lebih banyak serta tenaga yang lebih terampil karena data yang diperlukan itu sulit diperoleh secara pasti dan akurat serta harus adanya sistem arsip serta pelaporan yang sistematis. Metode epidemiologi ini juga kurang dapat digunakan apabila terjadinya kekurangan obat yang karena adanya wabah atau pandemi, serta variasi obat yang bisa menggunakan metode ini tidaklah terlalu luas.